Buat kalian yang mempunyai permasalahan ketika melakukan ibadah dengan istri kalian, kami dari Al-Asrar mempunyai solusi yang membuat kalian menjadi suami yang idaman. Agar istri kalian tentunya nempel terus. Nah, ini nih solusinya. Ada kopi dari Al-Asran, Lanang Jagat, dan juga Lanang Godek untuk suami, dan juga kopi Liberica untuk istrinya. Kopi dari Al-Asran ini 100% kopi murni, kopi alami, kopi herbal, tanpa ada efek samping sama sekali, karena tidak ada bahan kimia dan juga pengawetnya. Bagi yang penasaran bisa langsung dicek di kolom komentar di bawah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah, yang mudah-mudahan semuanya selalu berada di dalam lindungan rahmat ridhonya Allah di dalam segala situasi apapun ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka kali ini insya Allah kita lanjutkan kembali kajian istiqomah kita, yaitu kajian Nasaihul Ibad pada bab ke-1 insya Allah sekarang untuk membahas makalah yang ke-25. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wal maqalatul khamisatu wal ishruna, dan makalah yang ke-25. Pepatah apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini dikatakan al-mukirru, orang yang mengakui bitaksiri akan kekurangan dirinya, aibil ajzi, yakni orang tersebut merasa bahwa dirinya lemah, anitoati, dari melaksanakan atau perbuatan taat, abadan, selamanya, mahmudun, itu termasuk orang-orang yang terpuji, wal iqraru bitaksiri, dan mengakui dirinya atas kekurangan itu, alamatul qabuli, itu justru tanda-tanda diterima amalnya. Li'annahu, karena hal itu, isyaratun, menunjukkan, ila adabil ujbi, adanya tidak rasa keujuban, wal kibri, dan juga kesombongan. Masya Allah, tabarakallah, yang mana di makalah ke-25 ini suatu pepatah yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengarang ini kitab. Untuk makalah yang ke-25 ini termasuk ibadah batiniah. Nah, ini termasuk ibadah batiniah. Jadi ilmu ini yang harus kita dengarkan dengan hati nurani kita, yang harus kita rasakan dengan hati nurani kita, dan kita harus bisa meluangkan waktu untuk bertafakur seperti itu. Karena barusan yang disampaikan oleh ini Syekh Nawawi, kalau orang yang melakukan suatu ketaatan, apa yang dimaksud dengan taat itu kan, itu adalah muwafaqatu amri ilallahi wa rasul. Jadi kita itu melakukan suatu pekerjaan itu sesuai dengan muwafaqah, sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah dan juga Rasulnya. Itu adalah yang dinamakan dengan taat. Ya. Seperti kalau misalkan kita ubudiyah yang berhubungan kepada Allah langsung, seperti kita melaksanakan sholat, gitu ya. Seperti kita melaksanakan berpuasa, itu adalah ibadah yang langsung berkaitan kita kepada Allah. Ataupun ibadah-ibadah yang mana sifatnya hakul adami, ya, seperti kita bisa bersosialisasi dalam keseharian, seperti kita mengeluarkan sedekah, seperti bagaimana di dalam rumah baiknya berada tata krama antara suami dan istri. Itu semuanya adalah suatu hal-hal yang penuh dengan ketaatan yang diridhoi oleh Allah dan juga Rasul. Intinya dari pertama kita mulai bangun sampai kita tidur lagi, kalau kita paham, itu semuanya tidak terlepas dari amal ibadah. Ya, kalau kita paham. Nah, maka jika kita melakukan segala amal ibadah, bayangkan ini segala amal ibadah kita lakukan, itu berarti menunjukkan kalau kita adalah orang yang taat. Ketika misalkan saya ambil aja salah satu contohnya, misalkan kita sholat gitu ya, biar tidak bingung. Misalkan kita itu melaksanakan sholat, berarti ketika kita sholat itu menunjukkan bahwa kita bisa melakukan ketaatan.
bisa melakukan amal ibadah yang memang hal itu disuplai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apakah pernah hati kita berpikir kalau kita bisa melaksanakan sholat itu sebetulnya atas kehendak diri kita atau atas kehendak Allah? Sehingga kalau misalkan kita tanya gitu ya, kita tuh misalkan ditanya oleh seseorang, kamu sudah sholat? Lalu lantas kita jawab, aku udah sholat. Lisan kita berkata sudah, aku sudah sholat. Tapi hati kita itu berkata, dalam hati kita itu berkata, aku sudah sholat. Tapi aku tidak tahu sholatku ini apakah akan makbul atau tidak. Sholatku ini apakah akan diterima oleh Allah. Tetapi la haula wala quwwata illa billah. Aku tidak mampu untuk melakukan hal baik atau menghindari dari hal yang buruk kalau tidak Allah yang menghendaki diri saya. Ada nggak setiap melakukan amal ibadah apapun itu ada rasa seperti itu? Kalau ada rasa seperti itu berarti menunjukkan ada rasa ketawaduan di dalam hati kita. Sehingga ketika kita mau melaksanakan amal ibadahnya itu, kita itu akan diawali dengan berikhtiar. Kita itu akan diawali dengan berhati-hati. Aku diperintah oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Tapi bagaimana caranya agar ibadah aku ini makbul, agar ibadah aku ini diterima oleh Allah? Maka minimal aku berarti melaksanakan sholatnya harus sesuai dengan kaidah ilmu fikih yang memang sudah diatur tata caranya, yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, itu adalah tanda orang yang tawadu. Itu adalah salah satu tanda kalau orang tersebut itu tidak ujub. Sehingga tentu agar ingin dia sholatnya itu makbul, bagaimana ya aku tata caranya sholatnya sesuai dengan kaidah fikih? Bagaimana ya cara aku itu berwudu sesuai dengan kaidah fikih? Karena kalau sholat harus wudu, dan wudu yang sempurna yang syah itu menggunakan airnya, ada aturan juga airnya di dalam fikih. Maka aku harus mengetahui segala ilmu yang berhubungan dengan sholat. Kalau aku tidak tahu, berarti aku harus lebih tahu keluar dari rumah. Maka aku membiasakan diri ikut berkumpul di majelis taklim atau minimal aku mendengarkan misalkan sekarang di konten YouTube ini, karena ada rasa di dalam hatinya ketawaduannya itu takut amal ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah, maka dia berikhtiar. Maka orang tersebut berhati-hati. Karena kita bisa berhati-hati itu menunjukkan kalau kita itu menekan sedikit-sedikit rasa hati kita dari sifat keujuban dan juga ketakaburan. Tapi kalau orang yang ujub, orang yang takabur, ketika ditanya kamu udah sholat, maka lisan kita berkata udah, aku udah sholat. Hatinya tuh gak berkata apa-apa, merasa udah sholat aja, gak berpikir lebih jauh. Maka tidak ada rasa keikhtiatan, tidak ada rasa hati-hati, karena merasa dia udah cupar melaksanakan kewajiban, aku udah sholat. Meskipun dia tidak berpikir apakah sholatnya itu sesuai dengan kaidah ilmu ataupun tidak. Mungkin bisa dipahami perbedaan di sini. Bagaimana orang yang tawadu dan orang yang tidak bertawadu. Dan itu tidak cukup di sana. Sehingga kita mendengarkan kajian-kajian ilmu karena aku takut ibadahku tidak diterima oleh Allah. Di dalam sholat ada sah sholat, ada syah diterima sholat. Ini aku masih mempelajari akan ilmu yang berhubungan dengan sah sholatnya. Kalau sah sholatnya itu adalah sholat yang kita ikuti sesuai dengan kajian fikih. Dari syaratnya, dari rukunnya, dari batal sholatnya, sunnah-sunnahnya untuk melebihi tambahan itu kita lakukan juga. Itu baru sah, kalau sholatnya baru sah. Belum kita bercerita apakah ini sholat itu diterima oleh Allah atau tidak. Maka kita kaji lagi tambahan ilmu, bagaimana sholat agar aku diterima oleh Allah.
Oh ternyata setelah dikaji maka rizki yang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita, rizkinya yang harus halal, thayyiban, mubarakan. Sehingga kalau ada rizki yang haram yang masuk ke mulutku, maka kemungkinan sah aja sholatnya tapi tidak diterima sholatnya. Karena apa? Karena ada rizki yang haram. Karena aku takut tidak diterima sholatku, maka aku ganti amal usahaku ini diganti menjadi dengan hal yang diridhoi oleh Allah. Itu kan adalah suatu tahapan perjalanannya agar kita ingin makbul, agar kita ingin diterima oleh Allah. Setelah kita dikaji harus ikhlas, setelah dikaji harus begini, harus begini. Nah, inti dari semua ini tidak cukup kita itu syah sholat aja, tapi yang ingin kita harapkan makbul, diterima sholat kita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan kita sudah bisa melaksanakan sholat, kemudian hati kita berkata, kalau aku ini sholat itu dikarenakan karena aku merasa mampu melaksanakan sholat, sudah habis semuanya itu. Tidak ada semuanya itu. Karena apa? Kalau diri kita melaksanakan amal ibadah merasa itu adalah pekerjaanku, sekali lagi, kalau kita melaksanakan amal ibadah apa saja, kalau merasa itu adalah pekerjaanku, maka sudah tidak ada sama sekali. Amal ibadah itu ketika kita nanti cari di akhirat tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena barusan yang dikatakan, yang orang yang terpuji, orang yang diterima amalnya itu adalah ketika orang tersebut melakukan suatu amal, ketika melakukan suatu amal ibadah ketaatan, ia menyadari itu secara hakikatnya Allah yang berkehendak. Ini tauhid yang sangat dalam, subhanallah. Atau dikasih lagi contoh yang lain. Misalkan seorang laki-laki ketika pada waktu zuhur tiba, terdengarlah suara adzan di masjid. Allah berkehendak kepada diri kita. Allah membukakan telinga kita. Allah membukakan telinga kita sehingga kita bisa mendengar adzan. Kita termasuk orang yang sangat beruntung sekali pada saat itu karena telinga kita sengaja oleh Allah dibukakan sehingga kita bisa mendengar adzan itu. Banyak orang lain punya telinga tapi tidak bisa mendengar adzan. Tetapi dikersakan oleh Allah pada saat ini telinga kita dibuka sehingga kita mendengar adzan. Coba, yang membukakan telinga kita itu siapa? Kalau bukan Allah. Setelah itu oleh Allah sudah dibuka lebar-lebar telinga kita sehingga kita mendengar adzan. Setelah itu Allah membukakan hati kita. Allah membukakan hati kita sehingga itu adzan masuk ke hati sanubari, masuk ke hati kita. Yang memasukkan hati itu, yang membukakan hati itu siapa kalau bukan Allah? Apakah diri kita? Tidak. Allah yang membukakan hati kita. Sehingga hati kita tersentuh mendengar adzan tersebut sehingga kita ingin melaksanakan sholat. Setelah Allah membukakan hati kita, kemudian Allah menggerakkan tubuh kita. Allah menggerakkan tubuh kita sehingga kita berdiri dari duduk santai kita, dari tiduran santai kita, dari kesibukan kita, dari aktivitas kita. Tapi Allah berkehendak membuat tubuh kita bergerak sehingga berdiri. Sehingga kita berwudu, sehingga kita melaksanakan sholat. Siapa yang menggerakkan tubuh kita kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah peran kita di sana? Tidak ada. Tidak ada peran kita sama sekali kalau Allah tidak berkehendak. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga kita mengangkatkan kedua tangan kita. Kita ucapkan Allahu Akbar, nikmat yang begitu sangat besar sekali yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah berkehendak pada kita bisa mengangkatkan kedua tangan kita, sedangkan orang lain pada saat ini telinganya tertutup tidak mendengar adzan sama sekali.
Jangankan hatinya, jangankan bisa bergerak tubuhnya, telinga saja itu sudah ditutup oleh Allah, tak bisa mendengar adzan. Bukankah itu adalah suatu nikmat yang begitu besar yang tidak bisa kita syukuri dengan seutuhnya? Siapakah yang membuka telinga kita? Siapakah yang membuka hati kita? Siapakah yang menggerakkan tubuh kita? Yang lisan kita mengucapkan Allahu Akbar kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga ketika kita mengangkatkan kedua tangan, hati kita menangis. Terima kasih ya Allah. Hatur nuhun ya Allah. Allah yang sudah berkehendak pada saat ini aku bisa mengangkatkan, mengagungkanmu ya Allah. Kalau bukan Engkau yang begitu sayang padaku, mungkin aku saat ini tidak bisa mengangkat kedua tangan. Sehingga sadar hati kita, aku lemah, aku dhaif, aku tidak bisa apa-apa ya Allah kalau kamu tidak memberikan semuanya itu kemampuan kepadaku. Kalau ketika kita melaksanakan amal ibadah apapun itu, hati kita bisa berkata seperti itu, itulah adalah orang-orang yang sangat terpuji. Dan amal ibadahnya itu akan diterima oleh Allah. Adakah setiap amal yang kita lakukan, kita itu selalu ingat pada Allah? Akankah ketika seorang suami atau seorang istri yang mencari nafkah bahwa yang berkehendak memberikan rizki berupa uang ini adalah Allah? Terkadang karena kita yang merasa capek, yang merasa lelah, sehingga merasa kita ujub sombong takabur, merasa bahwa uang yang aku dapat ini semata-mata hasil dari kerja keras aku. Tak sadar, sedikit tak sadar, kita baru bisa tahajud aja, kita yang baru bisa ngaji 1 minggu 1 kali aja, kita merasa orang yang udah paling taat di antara semua orang. Kita merasa orang yang paling getol amal ibadah di antara semua orang. Kalian ingat, Barsisoh yang sholatnya tiap hari, puasa tiap hari, ibadahnya gak berhenti-henti, ahlun nar, ya. Itu Barsisoh, santrinya sudah ribuan, santrinya bisa terbang, bisa berjalan di atas air, santrinya. Bagaimana seorang Barsisoh, pasti keahliannya lebih dari santrinya, ribuan santrinya, ahlun nar itu Barsisoh. Kita baru ngaji 1 minggu aja sekali, kita udah merasa yang paling soleh, udah merasa yang paling taat amal ibadah, ya. Sehingga kalau kita kumpul dengan orang-orang, aduh, kenapa? Aku tadi kesiangan bangun tidur. Biasanya aku tidur jam biasanya kalau aku bangun jam 2:30. Tadi aku kesiangan, aku bangun jam 3:30, makanya tadi aku gak bisa sholat tahajud sampai 8 rakaat. Aku cuma tahajud 2 rakaat karena aku belum witir tadinya. Itu udah obrolan yang penuh dengan keujuban. Ini memang yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini memang ilmu yang harus benar-benar kalau yang aku rasakan yang harus benar-benar kita tafakkur. Dan di sini dikatakan abadan, selamanya segala amal ibadah, dan saya rasakan itu sangat sulit sekali. Berarti ini menunjukkan kita itu harus selalu bisa berkonsentrasi kepada Allah. Karena yang dinamakan ibadah itu bukan sholat aja, bukan ngaji aja, bukan. Kita sebagai seorang istri ketika memasak ibadah, ya, memberi makanan kepada anak ibadah, menemani suami yang lagi santai ngobrol ibadah. Ketika kita keluar dari rumah bertemu dengan orang, bersosialisasi, ibadah. Kalau kita paham itu semuanya adalah ibadah, kalau kita tahu akan tujuan kita. Dan apakah setiap itu kita akan selalu bisa berkonsentrasi hati kita kepada Allah? Apakah hati kita selalu bisa ingat bahwa kita bisa begini, bisa begitu semata-mata karena Allah? Sulit sekali. Makanya, apakah pantas ketika kita nanti di akhirat
menyombongkan dengan amal yang pernah merasa kita lakukan, seolah-olah seperti kita menyuguhkan kepada Allah ingin masuk ke dalam surga, kita sogok Allah dengan sayuran busuk. Amal ibadah kita yang sedikit, yang hatinya belum tentu ikhlas, yang hatinya mungkin penuh keujuban, penuh keriaan, ketakaburan, dan lain-lainnya. Maka pantas ulama berkata, kita hanya satu yang diminta kepada Allah. Apa itu? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sodorkan dengan amal ibadah, apakah kita tidak merasa malu? Andaikan kita bisa melaksanakan ibadah pun, itu semata-mata adalah hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan hati yang lebih dalam. Ingat akan suatu kisah seorang ulama di dalam salah satu kitab. Puluhan tahun Allah memberikan wiswa kepada ulama tersebut. Siang malam ia tak henti lakukan ibadah. Siang ia puasa tak pernah bolos, puasa tiap harinya. Setiap malamnya tak henti dia melaksanakan sholat malam. Setiap hari siang berpuasa, malam beribadah. Sampai pada suatu ketika wafatlah ulama tersebut. Ketika di akhirat ia meminta ingin dimasukkan ke dalam surga Allah. Kata malaikat, kamu akan dimasukkan ke dalam surga Allah dikarenakan rahmat yang akan Allah berikan padamu. Tetapi bodohnya ulama tersebut mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, aku ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah dari ladang amal ibadah. Kata malaikat, ladang amal ibadah apa yang kamu lakukan? Apa kamu kata malaikat? Aku kan setiap hari siang berpuasa, malam tak henti-henti aku melaksanakan ibadah. Setiap hari aku lakukan itu, aku jauhi semua maksiat, aku hidup sendiri penuh dengan ibadah. Dan aku ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah atas amal ibadah yang aku lakukan. Baik, kata malaikat, kalau begitu kita timbang ya amal ibadah kamu. Coba amal ibadah kamu bisa tidak sesuai dengan harga tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ditimbanglah itu amal. Masya Allah, ketika ditimbang amal dengan mata milik ulama tersebut sebelah matanya saja, dengan amal ibadah yang ulama tersebut lakukan berpuluh-puluh tahun, dibanding dengan sebelah mata, ternyata lebih besar rezeki yang Allah berikan terhadap sebelah mata tersebut daripada amal ibadahnya. Kata malaikat, gak bisa masuk surga. Jangankan kamu mau masuk surga seluruh tubuh kamu, baru setengah mata aja ini ditimbang masih besar nilai mata ini daripada amal kamu. Tapi ke orang tersebut mengatakan, aku ingin masuk ke dalam surga dikarenakan amal ibadah yang aku lakukan. Ya udah survei membuktikan, kata malaikat gak bisa untuk beli tiket surga. Akhirnya ulama tersebut menjadi ahli neraka. Kenapa? Karena dia berujub, karena dia bersombong, selama berpuluh-puluh tahun dia melaksanakan ibadah, merasa bahwa itu adalah kemampuan atas dirinya, bukan atas semata-mata kehendak karena. Kalau kita amal ibadah aja, jangankan seperti ulama tersebut, ya ngaji aja kita sering malas, sholat sering lalai waktu, untuk ibadah sunnah juga dipaksakan kalau ada pengen ujungnya tertentu. Maka pantaslah ulama berkata, apa yang kita bisa sadarkan kepada Allah kalau bukan semata-mata kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sekali lagi isi di dalam pepatah ini yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, jika kita melaksanakan ibadah apapun itu, mulai kita dari bangun tidur sampai kita terlelap, semata-mata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.